Oke baik, perkenalkan nama saya Aisyah, NIM 18104166663. Kelas Manajemen A2 Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Adi Nursalin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan produk dan strategi penetapan harga. Kebijakan produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk perhatian akuisisi, penggunaan dan konsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Tingkatan produk. Yang pertama, produk inti, yaitu tingkatan paling dasar yang akan menjawab pertanyaan manfaat apa yang bisa diperoleh dari produk tersebut. Yang kedua, produk aktual, yaitu yang berada di sekitar produk inti, yang memiliki 5 ciri-ciri, yaitu tingkat mutu, fitur, desain, merek, dan bungkus. Yang ketiga, produk tingkatan, yaitu yang merupakan produk tambahan yang berada di sekeliling produk inti dan produk aktual, dengan menyediakan tambahan jasa dan manfaat serta suatu pemecahan masalah. Klasifikasi produk. Produk konsumen, yaitu produk yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi perorangan. Tipe produk konsumen. Poin pertama, produk convenient, yaitu produk yang biasanya sering dibeli oleh konsumen secara langsung dengan pembanding dan upaya yang minimum. Poin yang kedua, produk shopping atau belanjaan, yaitu produk konsumen yang kurang permintaannya, di mana pelanggan selalu membandingkan kenyamanan, mutu, harga, dan gayanya. Poin yang ketiga, produk spesial, yaitu produk konsumen dengan ciri-ciri yang unik dengan identitas merek, di mana sekelompok pembeli bersedia untuk melakukan upaya khusus. Poin yang keempat, produk tidak dicari, yaitu produk yang tidak dikenal, kalaupun dikenal biasanya orang tidak berpikir untuk membelinya. Baik, yang selanjutnya, strategi penetapan harga. Harga adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pembeli untuk bisa memiliki produk Anda. Seperti kita ketahui bahwa harga menjadi salah satu pertimbangan utama ketika konsumen akan membeli suatu produk. Maka dari itu, Anda harus benar-benar menentukan harga yang tepat bagi produk Anda, yang tentunya juga sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Mungkin saat ini Anda berpikir bahwa strategi penentuan harga adalah cara menentukan harga produk agar memberikan keuntungan bagi bisnis. Namun dalam perkembangannya, strategi penentuan harga bukan hanya tentang berapa keuntungan yang bisa didapat, tapi juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non-ekonomis lainnya. Ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk menentukan harga jual suatu produk. Berikut adalah 3 cara yang paling sering digunakan dalam strategi penetapan harga. Yang pertama, strategi penetapan harga berdasarkan biaya. Metode ini adalah yang paling standar dan paling banyak digunakan. Metode ini menentukan harga berdasarkan total biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk yang dijual, dan menambahkan sejumlah persentase tertentu sebagai laba. Ada 4 kategori dalam penetapan harga berdasarkan biaya, yakni yang pertama, cost plus pricing method, yaitu penetapan harga jual per unit berdasarkan jumlah biaya per unit ditambah jumlah tertentu sebagai laba atau margin, atau harga jual sama dengan biaya total tambah laba. Yang kedua, markup pricing, yaitu penetapan harga yang sering digunakan oleh pedagang, perantara atau reseller,
atau dropshipper dengan menambahkan harga beli dengan sejumlah laba tertentu, atau harga jual sama dengan harga beli plus laba atau markup. Yang ketiga, fixed fee pricing, yakni penetapan harga berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh produsen produk tersebut, ditambah sejumlah fee yang telah disepakati. Jadi laba yang diperoleh tidak mempengaruhi harga jual barang. Yang keempat, target pricing, yakni penetapan harga yang dilakukan berdasarkan tingkat pengembalian investasi atau ROI, sesuai dengan target yang diinginkan. Dan yang kelima, strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Yang kedua, strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Strategi ini lebih mengutamakan kondisi ataupun kebutuhan konsumen. Strategi ini memungkinkan adanya perbedaan harga meskipun produknya sama akibat beberapa faktor tertentu, seperti letak geografis, waktu, dan sebagainya. Ada dua macam kategori dalam strategi ini, yakni yang pertama, Price Sensitivity Meter atau PSM, yakni strategi penetapan harga yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendekatan terhadap kebutuhan atau permintaan konsumen. Metode ini didasari persepsi konsumen terhadap nilai atau value produk yang diterima, apakah sebanding atau tidak. Untuk mengetahui apakah value suatu produk dapat diterima oleh konsumen, Anda bisa mengukurnya dengan PSM. Yang kedua, diskriminasi harga, yakni kebijakan untuk menentukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis produk yang sama dalam satu segmen pasar. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi diskriminasi harga, misalnya wilayah, konsumen, waktu, kualitas, dan bentuk produk. Dan yang ketiga itu strategi penetapan harga berdasarkan persaingan. Strategi ini menyoroti harga produk sejenis yang dikeluarkan oleh industri pesaing Anda. Ada dua metode yang bisa digunakan, yakni yang pertama, perceived value pricing, yakni penetapan harga jual berdasarkan harga jual rata-rata produk sejenis. Dan yang kedua, shielded bid pricing, yakni penetapan harga jual berdasarkan penawaran yang dianjurkan oleh pesaing. Demikian pembahasan mengenai strategi penetapan harga yang wajib Anda ketahui. Selain dengan cara-cara di atas, Anda juga harus memikirkan bagaimana cara yang paling efektif untuk menerima pembayaran secara online. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan layanan Payment Gateway dari Exdit. Dengan adanya Payment Gateway Exdit, semua transaksi online Anda akan berjalan secara otomatis tanpa perlu konfirmasi manual. Exdit juga telah menggunakan API CyberSource yang merupakan perusahaan pengelola pembayaran terbesar di dunia yang berada di bawah naungan Visa, sehingga toko online Anda akan mendapatkan nilai lebih di mata konsumen dalam hal keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.